Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari ke-22 bulan suci Ramadan. Ada tetangga saya bilang, Ustadz, tidak terasa sudah 22 mi puasa. Saya bilang, bagaimana mau terasa kalau kita tidak puasa? Kalau kita ini bapak-bapak, ibu-ibu pasti terasa ini sudah hari ke-22. Nanti malam kita sudah masuk ke malam ke-23 Ramadan. Pada edisi ke-23 Ramadan ini, malam ke-23 ini saya mau bicara sedikit tentang zakat. Di dalam Al-Quran, sholat itu banyak sekali disebutkan bersamaan dengan zakat. Ketika Allah memerintahkan kita aqimus sholat, disambung dengan wa'atuz zakah. Jadi sholat dan zakat itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang bagus sholatnya tapi tidak bagus zakatnya, sholatnya tidak sempurna. Atau bagus bayar zakat tapi sholatnya tidak beres, zakatnya yang tidak sempurna. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, mari kita mempersiapkan diri untuk membayar zakat. Tapi ingat, zakat yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan itu cuma zakat fitrah. Kalau zakat harta, zakat pertanian, ada lagi sekarang namanya zakat profesi, itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Cuma rata-rata orang membayar zakat hartanya, zakat profesinya, zakat pertaniannya bersamaan dengan Ramadan, padahal tidak. Kalau zakat fitri atau fitrah itu memang kaitannya dengan Ramadan. Siapa yang bertemu Ramadan, hidup sampai akhir Ramadan, maka begitu sudah takbiran untuk lebaran besok, wajib dia membayar zakat fitri. Ya, yang dikeluarkan 2,5 kilo atau kurang lebih 4 liter per orang. Kalau zakat harta itu berkaitan dengan dua hal, nisab dan haulnya. Kalau sudah sampai nisabnya jumlahnya sekira-kira emas paling kurang 85 gram emas. Kemudian haul, kalau sudah sampai waktunya 1 tahun. Jadi kalau nisabnya sudah cukup, haulnya sudah sampai, mau Ramadan atau tidak, bayar zakatnya. Dan yang dihitung adalah waktu hijriyah. Ya, kalau kebetulan kita mulai menyimpan emas dengan jumlah nisab memenuhi 1 nisab, mulai Ramadan, maka Ramadan tahun ini sampai haulnya, keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5% dari total emas yang dia punya. Tapi yang dikeluarkan bukan emas, tapi duit, uang senilai 2,5% dari emas. Misalnya punya emas 200 gram. Berapa zakatnya? 5 gram. Berapa harganya 1 gram? Taruhlah yang mudah dihitung, 1 juta 1 gram. Berarti dia wajib keluarkan zakatnya 5 juta rupiah. Dia keluarkan zakatnya 5 juta untuk zakat emas yang dia simpan selama 1 haul atau 1 tahun. Begitu juga zakat pertanian. Kalau zakat pertanian setiap selesai panen, tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Yang dikeluarkan di Ramadan adalah zakat fitri. Siapa yang bayar zakat fitri? Semua orang yang hidup sampai selesai bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada orang
lahir malam Idul Fitri, berarti dia sudah selesai Ramadan. Dia tidak bayar zakat fitrah. Jadi hari terakhir Ramadan, begitu sudah berbuka, orang sudah azan, buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, anaknya lahirnya, maka dia tidak bayar zakat fitri. Kenapa? Karena dia lahir sesudah selesai bulan suci Ramadan. Begitu sebaliknya, dia lahir, begitu lahirnya buka orang, berarti dia bayar zakat fitrah atau zakat fitri. Kenapa? Karena dia sempat lahir di bulan Ramadan dan hidup sampai akhir Ramadan. Jadi bedanya cuma 1 menit. Kalau tidak mau bayar zakat fitri, ya tunda-tunda kelahirannya 1 menit berikutnya. Sebaliknya sama juga orang dewasa. Dia meninggal, begitu meninggal masuk waktu buka hari terakhir Ramadan, dia tidak bayar zakat fitri. Kenapa? Karena dia tidak menuntaskan bulan suci Ramadan. Tapi sebaliknya, begitu sudah buka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, buka orang, sudah buka meninggal, maka wajib bayar zakat fitri. Kenapa? Karena terlambat meninggal. Mestinya sebelum buka. Kalau sudah buka hari Ramadan meninggal, maka wajib bayar zakat fitri. Nah, kemudian sesudah zakat fitri kita bayarnya kemana? Ini yang biasa orang, bukan salah tapi kurang tepat. Saya punya keluarga 6 orang. 6 kali 4 liter, 24 liter. 24 liter ini saya kasih orang miskin, si A, si B. Itu benar tapi tidak tepat. Yang paling bagus dan dianjurkan agama adalah kalau kita membayar zakat fitrah atau fitri harus melalui amil. Kenapa melalui amil? Karena amil yang tahu siapa yang boleh, siapa yang layak, dan dia yang punya peta masyarakat yang pantas untuk mendapatkan zakat. Jadi bayarnya sebaiknya melalui amil, karena kalau kita langsung kepada penerima zakat, bisa jadi ada yang dapat banyak, ada yang tak kalah tidak dapat, karena kita sendiri tidak punya database. Insya Allah besok kita masih lanjutkan sedikit tentang teknik pembagian zakat yang baik dan benar, sehingga semua bisa mendapatkan dengan bagus, serta fungsi zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan, bisa dicapai. Inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.